Walaupun nggak juara, banyak yang nawar mau dilepas. Sayang, susah cari volume tembus gaya mewah ya. PR cuma satu, main nggak anteng, burung enak nggak pelit, bongkar isian full isian. Sampai satu hari saya fisik, pagi 1000. Waduh, duh, duh, duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Bambang Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau menanggapi ini ya. Jadi ada salah satu teman kita yang memberikan komentar berisi pertanyaan yang cukup menarik. Di sini banyak sekali yang menanggapi dari komentar teman kita ini ya, namanya Raisa Kalista Putri 02Y. Saya panggil Raisa aja ya, biar mudah nantinya. Oke, langsung aja saya bacakan. Punya saya murai kecil umur 5 bulan. Gantang terus sekarang umur 12 bulan. Setiap 2 minggu 1 kali digantang terus jalan. Full nggak pernah juara, selalu dapat bendera 1. Volume lewat semua di lapangan. Main nggak mau anteng selalu jeruji. Terus nampar sambil bunyi. Hampir udah nyerah, burung nggak pelit materi, selalu bongkar full gantangan. Gimana solusinya? Harian JK minim, pagi 5, sore 5. Ya teman-teman nih, ini yang nanggapi banyak sekali ini ya. Jadi agak repot di sini juga, ini tulisannya disingkat-singkat ya. Ya, dan volume ditulis volume pakai P ya. Jalan JLN ya, seperti itulah. Ya barangkali Raisa ini menganggap saya sebagai pacarnya gitu ya. Jadi nulisnya biasanya kalau pacar itu kan ya disingkat-singkat. Ya anak muda seperti itu biasanya. Oke lah. Ini tanggapan dari Toby Channel ya. Untuk Raisa. Yang namanya burung pastol nggak bisa stabil Kang. Lanjut, ini dari komentar dari Asheman 3543. Akibat terlalu ambisi sampai usia pun tidak diperhatikan. Nikmati saja dampaknya dan jadikan pelajaran buat kedepannya. Oke ya, lanjut. Ini komentar dari Raisa ya untuk menanggapi Toby Channel. Emosi tinggi walaupun F minim. Kalau main 1 titik yakin juara. Susah mau main 1 titik. Ada kelebihan kekurangan main nggak 1 titik. Tapi abangnya juara terus sampai dapat motor 4 kali. Tapi abang normalnya udah merah ke merah. Oke. Raisa lagi berkomentar menanggapi Aseman. Alhamdulillah. Nggak cuma mainnya nggak anteng. Selalu lepas kendali. Saya JK minim 5. Kalau pulang ganteng nggak kasih EF sampai 1 hari. Kalau main anteng 1 titik yakin kebagian juara 1. Volume kelas dewa aja kalah. Semua volume materi jos, kekurangannya nggak 1 titik. Lanjut ya, ini dari Raisa lagi menanggapi Aseman 3543. Walaupun nggak juara, banyak yang nawar mau dilepas. Sayang, susah cari volume tembus gaya mewah ya. PR cuma 1, main nggak anteng, burung enak nggak pelit, bongkar isian full isian. Sampai 1 hari saya fisik, pagi 1000. Waduh, 1000 kali ini ya. Siang 1000 kali, sore 1000 kali. Mainnya full sampai akhir, bongkar terus. Ini serius nggak sih ya? Ini Raisa ini kayak nggak serius loh ya. Tapi is oke lah, saya tetap harus memandang ini dengan positif ya. Ya barangkali dia salah ketik, aslinya itu bukan 1000 tapi mungkin 10 mungkin ya, atau 100 lah ya.
Oke, kita lanjutkan aja ya. Benny Royani, ini alur pertanyaannya kemana ya Pak? Ini juga agak bingung ya. Benny ini menanyakan komentar Raisa ini gimana sih alur ceritanya gitu ya. Oke, lanjut ya. Dari Tobi channel untuk menanggapi Raisa nih. Iya kakaknya dapat motor 4 kali tapi ya nggak gantang tiap minggu kali. Burung juga butuh istirahat juga. Karakter burung walaupun satu indukan beda om. Kayak karakter om sama adik om atau kakak om itu beda walaupun satu keluarga. Masuk akal, masuk akal. Oke lanjut ya. Jamiatul Islamiyah. Jika ditambah bos, burung kebanyakan nampar tenaga kurang. Coba 10 pagi, 10 siang, 10 sore. Insya Allah nagen mainnya. Bagus nih, bagus. Bagus. Ya masuk akal itu teman-teman. Jadi kalau burung memang dia keinginan tarungnya kuat gitu ya. Semangat tarungnya kuat atau victornya tinggi itu. Di beberapa burung itu juga solusinya adalah menambahkan EF. Dia membutuhkan tenaga. Ya. Seperti itu. Atau selain EF kita bisa kasih suplemen ya. Fungsinya untuk tenaga. Intinya burung yang keinginan tarung kuat atau dia burung kefaktoran lah istilahnya seperti itu, dia harus didukung dengan tenaga yang bagus. Ini dari Sudarji 8443. Coba kalau main umbar jangan diumbar, kalau dijemur pangkas. Coba EF JK coba direndahkan ya. Tapi di plus kroto gitu katanya. Jangan full krodong. Oke, masuk akal juga. Terus ini komentar terakhir ya dari Raisa. Untuk menanggapi Jamiatul Islamiyah. Takut birahi. Nggak bakal birahi kalau ditambah. Wah, dia tanya gitu. Dia takut kalau burungnya dikasih tambah EF itu tadi birahi. Terus dia tanya apakah nggak bakal naik birahi itu kalau ditambah. Oke lah. Untuk baca seperti ini aja butuh waktu 5 menit teman-teman ya. Oke, saya akan menanggapi dari pertanyaan Raisa ini tadi ya. Saya sebut Raisa aja ya biar mudah. Jadi kalau aku pelajari ya, burung muda ini mempunyai kelebihan keinginan tarungnya kuat atau istilahnya burung ya mental ada, keinginan tarungnya kuat atau burung itu kepekteran lah bahasanya seperti itu. Memang teman-teman burung yang kepekteran itu memang orang juga pusing gitu ya. Carinya bagaimana ini? Dan mereka juga pasti kan punya ketakutan-ketakutan ya seperti mana Raisa ini tadi dia merasa takut kalau menambahkan tenaga dengan EF. Dia takutnya burungnya nanti tambah apa? Ada naik birahi terus OB gitu katanya seperti itu. Oke lah, artinya itu dianggap satu hal yang menakutkan. Burung ini mempunyai volume di atas rata-rata. Bahkan dikatakan di dalam gantangan itu ya, volumenya itu di apa? Tingkat dewa katanya. Ya burung-burung yang sering juara di situ putus pokoknya intinya dengan burung ini. Burungnya powernya bagus walaupun pastol nih ya. Powernya bagus plus burungnya itu bongkar materi katanya seperti itu. Oke lah dari tanggapan dari teman-teman ini juga masuk akal. Mulai dari menambahkan EF untuk burung supaya mempunyai tenaga. Dimana saya juga pernah membahas burung yang kurang rapih mainnya ya. Entah itu di awal atau di tengah-tengah ke akhir. Kalau dari awal nih biasanya burung itu di bawah dibiarkan gemprong. Tetapi kalau burung itu pengondisiannya bagus, tetapi tetap nih burung ada di sesi-sesi akhir penjurian kok dia ada meletik gitu, mulai ada meletiknya. Itu bisa dikatakan bahwa burung itu tenaganya yang kurang. Nah, untuk burung seperti itu bisa diupayakan dengan ya dibentuk staminanya ya lewat umbaran atau lewat dengan jemur krodong yang fungsinya untuk stamina gitu ya. Kalau untuk tenaga tetap semua itu lewat asupan, ya kan? Cuma ya itu tadi, seperti mana yang ditakuti oleh Raisa, kalau ditambah EF apakah burung tidak OB? Ya. Nggak semua burung itu kalau ditinggikan EF-nya langsung OB loh ya. Ingat itu ya. Ingat itu. Nah kalau sekarang kamu takut burungnya
naik birahi lah istilahnya seperti itu ya. Kamu kan bisa redam birahinya. Dengan apa? Dengan mandi. Mandi sesering mungkin, mau kegantangan dimandikan dulu. Itu salah satu cara untuk meredam. EF kita berikan tetap banyak, diredam dengan mandi. Artinya apa? Kita redam birahi tetapi untuk tenaganya kita dapat. Karena yang mau kita dapetin atau kita manfaatkan adalah tenaganya. Atau kamu bisa kasih tuh seperti mana ya ngedur ya. Waduh, ngedurnya kok nggak ada nih. Ya, seperti mana ngedur lah ya. Ngedur ini kan suplemen yang dia fokusnya hanya di tenaga tanpa menaikkan birahi. Jadi dia fokusnya tenaga. Untuk memelihara tenaga dan juga menambah tenaga. Tapi tidak menaikkan birahi. Itu sangat cocok lah untuk burungmu ya. Kalau memang mungkin burungmu itu yang dibutuhkan adalah tenaga yang bagus. Karena memang banyak ya burung-burung seperti itu. Yang dia ya intinya kurang tenaga lah. Akhirnya burung itu banyak tingkah. Oke. Sekarang gini ya. Kita coba bahas satu persatu lah. Itu tadi saya katakan untuk masalah tenaga. Ya sudah ada solusinya ya. Mulai dari penambahan EF atau memberikan suplemen. Dan ada upaya lagi untuk stamina kamu bisa umbar burungnya. Toh juga kamu katanya di sini juga ada umbaran. Nah ngomong-ngomong soal meletik-meletik ini. Burung yang terlalu victor lah bahasanya seperti itu. Ini kan hubungannya dengan emosi. Ya, bisa juga nih dengan cara kamu malah menaikkan birahinya. Ingat teman-teman, burung itu kalau ini kita ngomong burung-burung yang sama-sama top lah bahasanya ya, dengan birahi dan emosinya. Oke ya. Cuman kecenderungan dia ketinggian di emosi. Biasanya nih, nanti kamu amatilah di burungmu. Apakah burungmu itu ya dia nembak, ya bongkar, tapi cenderung pendek-pendek. Nah, seperti ini sebenarnya kan burung, ingat tadi ya, burung yang ada kesiapan loh. Ya, bukan burung yang dari nol yang hanya adanya birahi atau adanya emosi tok gitu ya, nggak seperti itu. Ini lebih ke burung yang sudah top, udah siap lomba, hanya saja emosinya lebih tinggi daripada birahi. Biasanya suara lantang, cenderung banyak tingkah, ya, pendek-pendek. Nah, bedanya kalau dinaikkan birahinya atau birahi lebih tinggi dari emosi, burung itu mainnya lebih anteng, menyudutkan lawan tuh biasanya satu titik gitu ya, satu arah gitu ya, sujud, bongkar, panjang, tapi nggak mangap. Begini tuh. Ya, setengah kopling seperti itu. Tapi ini juga bisa ya, coba kamu terapkan di burungmu ya. Itu, terus ada lagi. Ini mungkin dirasa apa ya, tidak pada umumnya dan orang pasti akan berpikir dua kali dengan saran yang saya berikan ini. Tetapi ingat, ini adalah pengalaman saya, ada burungnya, di beberapa video juga ada. Teman-teman masih ingat? Diesel Rebon. Diesel Rebon itu gimana rawatannya? Burung bisa main hiper, mainnya bukan hanya mukul, tapi dia juga bisa istilahnya roll pukul. Sat, nengok-nengok nembak, sat, hiper burungnya. Tapi mainnya rapi. Ingat ya, saya nih teman-teman, senang saya ke burung murai batu itu, ya ini ya kalau masalah juara relatif lah, orang itu pilihan. Kan ada orang yang penting burungnya juara om, nggak punya gaya nggak apa-apa, yang penting nembak. Kalau saya sih teman-teman, saya tuh suka, ini kan lomba burung itu kan seni ya. Ya namanya murai batu tuh burung vektor kok ya. Bagaimana dia menunjukkan, mengekspresikan tarung, bagaimana dia mencari musuh, bagaimana dia menyudutkan lawan, dia bisa main maksimal, main hiper, tapi rapi. Itu yang saya cari. Saya suka karakter burung seperti itu dan saya akan memaksimalkan bagaimana kinerja dia bisa main hiper, tapi rapi. Kayak si Diesel Rebon, Barakuda. Yang terakhir ini apa? SS. SS ini mainnya hiper, rapi tapi. Iya kan?
durasi lop. Mainnya serem, tapi rapi. Nggak ada meletiknya. Gitu. Oke lah, kalau si SS masih dikatakan umum. Walaupun toh kalau diamati sih, ya dengan burung kerja seperti itu, teman-teman mungkin masa sih jangkriknya cuma 55 gitu ya. Itu kan jangkrik untuk hariannya 55. Setut lombanya nanti sewaktu mau gantang itu dikasih 5 lagi. Nah cuma sebelum ke hari halomba itu saya kasih ngedur untuk tenaga dia. Maka dia bisa kerja durasi panjang. Itu ya. Apa yang digarisbawahi di sini? Upayanya adalah memberikan ngedur supaya dia punya tenaga. Oke, dan dia bisa main durasi. Yang unik itu si diesel rebon. Ya, teman-teman, begitu banyak lah ya, dan begitu panjang tentang si diesel rebon. Di mana burung ini sendiri kan burung dari ternakanku sendiri, ya kan? Burung yang bermasalah, dan ya saya nggak akan cerita lagi lah, itu kepanjangan nanti ceritanya. Intinya begini, diesel rebon sewaktu saya coba kok dia bisa kerja bagus, neken serem tuh, mulai saya rawat. Dengan awalnya itu jangkrik 55, krotonya seminggu 2 kali. Setiap hari saya jemur, mandinya seminggu 2 kali. Yang terjadi apa? Dari awal saya coba burung itu untuk di-track, dengan saya coba untuk saya lombakan, ternyata ini lebih parah. Soal apa teman-teman? Tingkahnya. Kalau soal bongkar materinya, soal ininya dia tetap bongkar dan nembak-nembak. Tapi nggak nyaman mainnya. Wet. Sampai-sampai itu apa? Dalam satu kesempatan itu, jadi dia kan pakai sangkarnya kan warnanya coklat itu. Mungkin karena terang gitu dan dia terlalu sensitif sama burung, ada burung nembak, datang dia dari atas. Dek gini ya, mungkin saking kerasnya kepala ini ngebentur antara jeruji. Itu mungkin karena dia sakit ya, itu sampai dia kayak mau ngelowo itu. Saya tahu betul, wah ini sakitan ini burung. Itu yang pertama. Terus main 2 minggu berikutnya. Mungkin kan pikir saya karena ya ini baru pertama kali. Yang pertama kali itu saya adu tapi itu di track. Kalau ini dilombakan udah teman-teman. Yang kedua kalinya dengan settingan yang sama ternyata tetap nakal. Akhirnya saya putuskan untuk saya rubah. Saya rubah di mana? Jadi untuk kroto saya tidak kasih ya. Terus untuk mandi saya berikan itu mandi 2 hari sekali. Jadi seminggu 3 kali. Itu yang saya kasih. Jemur tetap waktu itu. Saya mainkan masih nakal tapi lebih mendingan. Terus saya coba untuk rubah. Saya rubah yang intinya itu bertahap ya. Yang intinya akhirnya dia ketemu enaknya tanpa jemur, mandi malam setiap hari. Bahkan saya pernah kan ya bikin video dan juga live streaming di mana burung itu saya mandikan malam hari itu. Ya kan? Dia mandi itu enak tuh, mandi malam tuh ya. Dia mau mandi malam tiap hari. Satu ya, tanpa jemur, mandi malam tiap hari. Jangkrik diberikan waktunya hanya malam hari itu setelah burung itu dimandikan. Jangkriknya itu cuma 5. Bayangin coba. Masuk akal nggak burung seperti ini dengan settingan seperti itu? Terus tenaganya dari mana? Banyak orang pasti akan bertanya seperti itu. Nah, memang kembali lagi ya untuk soal tenaga ini, karena saya sudah tahu dia tidak bisa diupayakan dengan EF, ya kan? Ya sebenarnya bisa saja gitu kan ya. Cuman kan saya ada suplemen yang memang ini fungsinya untuk tenaga dan saya tahu ini kan kebutuhannya untuk tenaga. Ya dianggap settingannya sedang sangat minim teman-teman kan 5, jangkrik hanya 5 loh dan itu diberikan hanya 1 kali ya di waktu malam hari sewaktu dia mandi itu. Terus burungnya nggak dijemur lagi. Ya, cuman bukan berarti tidak dijemur itu tidak diablak ya. Burung itu pagi diablak ya di teras gitu ya. Di mana tempatnya itu, di mana tempatnya waktu dia hilang itu. Ya di situ tempatnya memang rumahnya di situ. Jadi saya ablak itu nanti jam 10 udah. Ya, tapi dia kan nggak dijemur ini cuma diablak aja. Ya, saya paham bahwa dia juga mendapatkan sinar matahari, ya manfaatnya.
Nggak dapat panasnya tapi dapat manfaatnya. Yang fungsinya untuk apa? Metabolis dia. Terus apalagi teman-teman, karena ya itu tadi, burungnya nakal, akhirnya saya temukan dengan mandi malam. Ya. Tadinya mandi tiap hari, mandinya sore. Yang masih nakal, coba mandi malam. Saya tadinya mikirin, waduh kok sampai mandi malam seperti ini ngeredamnya. Kan kasihan ya. Tapi memang mintanya seperti itu. Dan burung itu nggak maksa loh. Mandinya nggak maksa. Dia paham betul. Diturunkan, buka, dia bunyi-bunyi. Kan burungnya agak jinak. Bunyi-bunyi, masukkan. Kan ada. Itu kan di live-nya teman-teman. Dia di video juga ada. Masuk, mandi, jebret-jebret, udah. Kasih jangkrik, tutup lagi. Udah, begitu aja. Ya, nanti untuk di lombanya itu tanpa setut kalau di Cirebon. Ya, di Cirebon tuh hanya waktu 3 hari menjelang lomba itu mulai dikasih ngedur dari Hamin 3 lomba sampai H lomba. Itu untuk di Cirebon ya. Oke lah. Om, gimana nih? Kira-kira dengan pengalaman saya, apakah ini akan cocok di burung sampean? Tentu saja kan sampean harus jajaki dulu ya. Coba nanti dinaikkan settingannya bagaimana. Ya saya juga begitu tadinya. Ingat ya, kenapa saya kok ada rawatan seperti itu? Karena awalnya si Diesel Reborn nggak ada rawatan. Ya, untuk melengkapi ini tadi teman-teman ya. Kenapa sampai dia seminim itu untuk Diesel Reborn? Kalau dipikir-pikir dengan cuaca ruang dengan suhu ruangan saja, istilahnya begitu ya. Burung itu bisa mendapatkan birahi dan emosi. Oke ya, dengan suhu ruangan saja tanpa ada penjemuran. Oke. Burung itu nggak ada keparan loh ya. Karena kalau burung itu dikepar, itu burungnya tambah galak gitu nanti. Ya kan? Tambah galak. Tuh. Terus galaknya apa? Karena memang udah mengekspresikan galak. Kan ada videonya itu waktu tangan saya masuk dia udah mulai begini mau matuk gitu kan ada ya. Tapi dia kalau keluar masuk untuk mandi itu enak burungnya. Karena udah terbiasa dari sejak dia kecil. Nah, kenapa dia bisa seminim itu? Karena memang dari awalnya kalau dari cerita itu kan awalnya burung itu memang dirawat dengan rawatan yang minim. Burung itu kan biru minus aslinya. Itu. Nanti coba Om, barangkali. Nanti kamu ya perlu coba juga. Saya sendiri juga kan ya mencoba, mencari, akhirnya ketemu. Yang tadinya dikasih jangkrik sama kroto, ada penjemuran, ini begitu. Akhirnya temunya yaitu tadi, enak-enaknya di situ. Itu 3 kali lomba teman-teman ya. Jadi 3 kali lomba, mainnya seperti itu terus, berlapres. Ya, kalau belum, karena itu sebenarnya burung itu memang mau tak siapkan. Saya sendiri ya mungkin orang yang nyolong itu ya, itu kan hilang ya. Itu mungkin terobsesi juga dengan apa yang saya bahas di YouTube, di mana di situ saya juga mengatakan bahwa saya mau mempersiapkan Diesel Reborn ini untuk main ke SMM. Itu saya udah pesen sangkar, yang akhirnya sangkarnya dipakai sama Supersonic itu. Ya, itu si Diesel Reborn. Itu rawatannya begitu. Coba nih. Barangkali itu cocok sama burungmu. Tapi ya itu tadi saran saya, coba digali dulu ya barangkali dengan menambahkan EF. Ya, karena burungmu butuh power yang besar, butuh tenaga yang besar, kamu mainkan EF dulu. Ya, untuk ngeredam birahinya kamu bisa mandikan. Atau opsi lain untuk ngimbangi emosinya kamu bisa mentokkan birahinya. Atau dengan cara saya seperti ini tadi. Ya, dengan rawatan si Diesel Reborn itu tadi. Barangkali itu bisa kamu terapkan di burungmu. Oke lah, gitu aja ya. Ya kita ini meraba, di burung itu tetap meraba. Ya kalau melihat dari apa yang kamu katakan di sini, saya bisa katakan burungmu mewah ya. Dengan volume yang keras, bongkar materi, main durasi. Ya, sayangnya tidak anteng lah, tidak rapih mainnya seperti itu. Padahal kakak-kakaknya mainnya rapih. Yang kurang menurut saya di kamu, ya, di kamu loh, bukan di burungmu. Kamu tuh nulisnya itu agak ribet.
Usahakan ya, nanti nulisnya jangan disingkat-singkat ya. Jangan bikin saya pusing. Oke lah, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.